أضله أو أزله أو أزله أو أظلمه أو أظلمه أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Wa bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala wa yusannu raq'ata tahiyatin coba wa yusannu ben eson nadeki apa se eson nadeki raq'ata tahiyatin ponapa 2 rakaat kaangkui tahiyatul masjid esunataki lidakhili masjidin kaangkui orang semasok dak ke masjid. Jadi disunnahkan ketika kita masuk dekat masjid yaitu afujeng 2 rakaatnya mana salat tahiyatul masjid. Wa in takarrara ban sanajan libalian wa in takarrara ban sanajan libalian dukhuluhu ponapa masukna dakhil dukhuluhu ponapa apa masukna dakhil walaupun apa dibelian masuk ke masjid fajeng 2 rakaat Nabi Wasallam keluar boleh masuk boleh fajeng boleh terus au odabana lam yurid tak ngarpeki pasira dakhil al julusad kalongku walaupun ketika masuk ke masjid kelak dia itu tidak punya keinginan untuk duduk di dalam masjid manceng masjidnya maka tetap apa disunahkan salat tahiyatul masjid khilafan
hale abidai di Syekh Nasrin dak ka Syekh Nasar. Wa tabi'a benorohu dak ka Syekh Nasrin Asy-Syekhu Zakaria pasir Syekh Zakaria fi syarhil minhaji dalam kitab dua syarah minhaj wa tahriri ben tahrir. Afitai biqaulihi kalaban tabuna Syekh Nasr Rabbana tabu sunnah in arada lamun akar pasirada khir al julusad ka alongku li khabari syaikhaini karena hadis Bukhari Muslim. Apa hadisnya? Idza dakhala bila ampun masuk ahadukum pasira salah situnga sambian ngapi masuk demma al masjid ka masjid fala yajlis maka cak tojuk pasira ahadukum hatta yusalliya sampai apa jeung pasira ahadukum rakaataini daka dua rakaat. Jadi tabuna ke musannif kesunnahan salat tahiyatul masjid itu pokokna kaangkui orang saya masuk deka masjid. Saya ucap masjid di sini pokoknya masjid yang betul-betul murni. Memang tempat itu diwakafkan untuk masjid walaupun tidak digunakan sholat Jumat. Jadi masjid ria tidak harus ditempati sholat Jumat. Nanti saya ucap masjid pokoknya situng tempat ketika diwakafkan dengan lafaz wakaf untuk masjid maka latati masjid ya. Kalau sudah menjadi masjid berarti berjalan di atasnya ahkamul masjid, hukum-hukum masjid. Ya, tak oleh orang junub misalnya, orang haid, kemudian beratap-atap masjid lah. Jadi ketika berada masjid kita itu harus beradab. Ketuaan ditata kerama masjid. Jangan sampai kotor masjid. Jangan sampai ekangkui membicarakan apa sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan Baitullah, dengan campuran Allah yaitu masjid. Pokoknya cak aca-aca apa boleh pasal laku maksiat masjid tak boleh. Arasani masjid tak boleh. Karena jera telema Allah. Telema Allah. Mbak nabai singkok masuk mbak misal montar ke situng misalnya entar kabungkan bupati, kantor bupati berumah. Beda carana, beda protokol lah dan semacamnya. Itu raja dunia mengraja di raja yaitu Allah berumah. Karena kelak kita itu sudah mulai diangkat rasa ta'zim kita dekat siapa? Dekat syiar atau syiar Allah, termasuk di antara nama masjid. Maka nanti diajari kok musobana bisa ngacir ya. Apa tujuan nama bertahiyatul masjid? Tidak lain untuk penghormatan dekat masjid. Karena masjid adalah tempat yang mulia. Dia disebut daki beda empat penghormatan itu dekat tempat-tempat yang mulia beda empat.
At-tahiyyat arba'u tahiyyat arba'un. Tahiyyatul masjid bis shalah wal baiti bit tawaf wal harami bil ihram wa minah bir rami wa zid alai tahiyyatu arafah bil wuquf wa tahiyyatu liqa'il muslim bis salam. Ketika 6. Menurut Al-Imam Al-Isnawi, tahiyyat itu, penghormatan itu berdempak. Pertama, penghormatan dekat masjid secara umum, yaitu dengan salat tahiyyat. Ada pertama. Nomor 2, penghormatan dekat Baitullah, yaitu Ka'bah, dengan cara bitawaf, kalau bicara atawaf tongkale. Kemudian nomor 3, penghormatan dekat tanah haram Mekah musuh Madinah, atau Mekah, saya maksud Mekah dia. Saya maksud itu Mekah, tanah haram Mekah. Sebelum ketika masuk dekat tanah haram, maka penghormatannya dengan ihram. Itu dengan niat ihram, baik ihram kalaban umroh atau mana kalaban haji. Jadi masuk ke tanah haram kudu ihram, dalam keadaan ihram. Kemudian penghormatan dekat Mina, padang Mina, itu dengan apa? Melempar jumroh, rampak. Menurut Al-Imam Al-Isnawi berdampak. Kemudian ke musannif nambahi nomor 5, yaitu tahiyyatu Arafah, penghormatan dekat tanah Arafah dengan cara wukuf di padang Arafah, yaitu tanggal sangat Dzulhijjah. Ada boleh saya beroper enggak? Enggak ada. Terus penghormatan ketika atau mau seorang muslim, yaitu dengan salam. Berarti berapa kali? 6 ya. Ya cemah-cemah tahiyat, penghormatan. Jadi sekali lagi, pertama penghormatan ke masjid dengan salat tahiyatul masjid, penghormatan ke Ka'bah dengan at-tawaf, penghormatan ke tanah haram dengan ihram, penghormatan ke padang Mina dengan melempar jumrah, penghormatan dekat tanah Arafah, padang Arafah dengan wukuf. Yang terakhir yaitu penghormatan ketika bertemu seorang muslim dengan salam. Baik, baliklah salat tahiyatul masjid ini pokoknya masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid 2 rakaat gila. Sanajan masukna gila libelian, atau dia itu ketika masuk tidak ingin duduk di masjid, cuma mancing di masjid. Masuk langsung abojeng. Cuma terakhir ya, lam yurid al-julus di sini bisa ada perbedaan di antara para ulama. Berbeda dengan pendapatnya Syekh Nasr yang juga diikuti oleh Syekh Zakaria Adam 2 kitab Syarah Tahrir musuh Syarah Minhaj. Apa tebuna Syekh Nasr gila? Khusus kesunahan tahiyatul masjid ya, kangkui orang saya masuk masjid untuk duduk masjid. Nate. Mengkelakkan je pokoknya masuk ke masjid baik tertuju masjid atau tidak, maka disunahkan. Tapi menurut Syekh Nasr di sini
Apa ini khusus untuk orang yang masuk masjid dengan tujuan duduk dalam masjid. Apa dalilnya? Dalilnya idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis maka cek toju. Maknanya berma mau masuk ke masjid toju cek toju dulu sampai apa jeng 2 rakaat. Terus watafutu ben apot ben elang at-tahiyyatu panapa salat tahiyat bil julusi kalabat alongku at-tawili si abid wa kadza ben paneka akati al-julus at-tawil al-qasiru tining al-qasir sisakecak ilam yasha lamun tak lupa pasyara orang au odamna yajhal tak butuh pasyara orang. Jadi ketika kita masuk masjid kita punya kesunahan salat tahiyatul masjid. Kesunahan ini akan hilang ketika kita langsung duduk masjid abid. Taju masjid. Apa boleh pas tak niat tahiyatul masjid dia tak ada lah. Warna misalnya dia masjid dia warna masuk langsung tuju. Ya langsung tu abid lah oleh kan oleh 20 menit misalnya. Oleh 20 menit maka sudah hilang kesunahan salat tahiyatul masjid. Begitu juga kalau duduk sebentar, tapi dengan catatan tekak tuju aku dalam apa dengan catatan dia itu tidak lupa. Ingat cak benda apa kesunahan tahiyatul masjid. Keng jadi apa? Keng langsung tuju. Walaupun tujunya sakit ya elang lah. Tak disunahkan boleh. Wa yulhaqu ben pada aki wa yulhaqu ban pada aki bihima kalaban as-sahwi wal jahl illam yashu aw yajhalrah alal aujahi atas pendapat al aujah ma ponapa masalah lawih taja lamun putoh pasyara orang atau dakhil masjid lau taja lamun putoh pasyara dakhir li syurbi kanggo nginom sing kena karena putoh nginom sedangkan nginom ria yang sunnah dilakukan kalau ben alongku fayaqudu maka lantas tojuk pasyara dakhil lahu karena asyurbi tojukna kela qalilan kalaban sakecek cuma seukuran nginom je dah summa maka kare-kare ya'ti nakaaki pasyara orang biha kalaban tahiyat tak masalah je la funtan bitul kiyamin kalaban abit manceng au i'radin ota benah mengo anha dari tahiyat. Berbeda dengan apa? Ketika dia masuk masjid abit manceng ota benah masuk ke masjid memang dia itu tidak akan salat tahiyatul masjid langsung apot
langsung elang kesunahan apa? Salat tahiyatul masjid. Waliman ben panika kenging ahrama se takbiratul ihram pasira man biha kalaban raq'ata tahiyyah. Takbiratul ihram qaiman hale manceng apa sekenging al-qu'udu tining alongku liitmamiha kaangkuy nyampernaaki raq'ata tahiyyah. Pada orang masuk masjid Allah salat tahiyatul masjid Allahu akbar kabira wallahu akbar kabira alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Mari jeda rumah langsung tojuk ke bawah, baik duduk tawarru atau iftirash. Tojuk langsung dia itu melanjutkan salat tahiyat. Saya penting baktuna apabila baktuna ya musa idira baktuna takbiratul ihram dalam keadaan mancing, maka boleh. Atau dari awal bakna masuk ke masjid langsung misalnya mana termasuk orang yang diudur, silakan lakukan kalau bentojuk dah. Ataupun masuk ke masjid langsung tojuk untuk melakukan bukan untuk duduk di masjid, tapi tojuk nak kelak gara-gara kelak akan melakukan solat tahiyatul masjid dengan duduk. Oleh tak apa salah aja. Wa kuriha ban emakruha tarkuha panapa atingkal raq'ata tahiyat min ghairi udrin dari tanpa udur. Makruh hukumah masuk ke masjid tanpa salat tahiyat ketika tidak ada udur. Kalau ada udur tak masalah. Misalnya sakit utabana beda khotib datang lambat ke masjid apa? Padahal sudah akan masuk waktunya dia khutbah, sudah duduk. Tak ampu apa? Tak ampu salat tahiyatul masjid. Otabana beda orang udur gelak, orang yang masuk Masjidil Haram. Yang masuk Masjidil Haram misalnya. Dia terbukti dia au muridu tawaf au murida tawafin, atau mana orang gelak ketika masuk dekat masjid dalam keadaan ingin tawaf, maka enggak apa-apa duduk. Karena tahiyatul Masjidil Haram itu gelak kalau bentoh tawaf. Kecuali tak tawafa ya bojeng 2 rakaat tahiyat lah. Naam engki makruh. Naam engki makruh. In qaruba engki makruh tanpa udur misalnya. In qaruba lamun semak qiyamu maktubati Jumatin ponapa elaksan akina salat wajib Jumat au ghairiha otabana salena Jumat. Wa khasya bentakok pasira orang lawis tagala lamun katongkol pasira orang bitahiyyati kalaban salat tahiyat
takok fawata fadilatit taharrumi daka elanga kautamaan takbiratul ihram, maka intadhara maka ngantosa basara orang gelak hu daka kiam apa daka taharrum bisa hu daka at-taharrum gelak qaiman hale orang semanceng buat lambat, misalnya lambat ke masjid baik salat Jumat atau salat selima waktu gelak ora. Ketika dapat ke masjid, masuk ke masjid ternyata sudah hampir qomat. Mengidakanlah ya temu setia lah kare misalnya kare samnit ya, kare samnit qomat, maka tak bisa kita itu apa salat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena akibatnya nanti kita itu terlambat oleh fadilana takbiratul ihram masuk imam. Sekena maka dia itu lebih baik ngantos manceng ngantos sakalaban manceng sampai qomat. Nah, kenapa mau ngantos sakalaban manceng? Iya, karena nanti ketika dia sholat Jumat masuk imam atau sholat yang lain, maka itu juga include fadilana tahiyatul masjid. Paham ya? Anggap dia masjid ya, masjid. Kemudian jamaah sholat duhur, bakna lambat masuk ke masjid temu era ecemura kare samnit sekomade. Maka apa yang harus dilakukan? Duduk mengtojuk bana, maka makruh hukumah karena tanpa beda utur. Mon apa jeung tahiyatul masjid maka bakal ketinggalan deki takbiratul ihram masuk imam. Maka yang dilakukan dia itu tetap berdiri ngantos sampai amunyi tet qomat antos. Nah, ketika ngantos maka pertama imam datang ahwajeng salat duhur Allahu akbar, makmum kelak setelah lambat takbir masuk imam Allahu akbar. Nah, ketika salat duhur maka dia itu langsung oleh dua, oleh salat duhur dan juga oleh fadilana salat tahiyatul masjid. Jadi salat tahiyatul masjid itu tidak harus tak harus 2 rakaat terus. Sepenting ketika masuk apa jeng dekian. Terus wa yusannu ban esonata kiliman kangki orang lam yatamakkan setak kongang pasir aman minha dari tahiyat walau ban sanajan bihadatsin panika kalaban hadas, kalaban sabab hadas. Apa si sunat lagi ayyakula ponapaqatu atabu pasira orang dak katabu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Riah. Jadi ketika kita masuk masjid, kemudian tidak ada kemungkinan untuk melakukan salat tahiyat masjid, misalnya ada acara di masjid, engkau datang lambat engkau, maka tak mungkin pas apa jenga tahiyatul, padahal engkau suruh tujuh yadab ya dia, pas apa jenga tibi ibu dibina jamaah, tujuklah, apa boleh acara mula, maka bermah duduk. Maka bacalah sekipuru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba tetap bawah. Takut berdoa kau sama saya. Kau tak peka bang. Tetap labang bisa.
Kok beda-beda okos tak kelar. Iya. Disunahkan sebagai pengganti dari apa? Pengganti dari salat tahiyatul masjid, ya dah. Yang at-thayyibat wal baqiyatus shalihat ya mana? Jadi bisa dinamakan at-thayyibat. Kalimat at-thayyibat bisa dinamakan kalimat al-baqiyatus shalihah, bisa dinamakan salatul hayawanat wal jamadat. Salat perkara-perkara seodi selain manusia maksudnya. Ben perkara-perkara se mate. Dia beda tambahan. Gelakan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu bisa menggantikan dekah 2 rakaat tahiyat. Masuk ke masjid tak apa jangan macariah. Mare. Ternyata kalimat sekipururia, kalimat thayyibat ataupun al-baqiyatus shalihat juga bisa menggantikan dekah sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur. Misalnya kok ngimami dapat dekayat bicara pada ayat sajdah bermah fasjud tarib, ya. Akan disunahkan apa? Sujud tilawah. Engkau ketika abajang misalnya fasjud tarib, tapi engkau tak laksanakan, langsung aruku Allahu akbar sampai mare assalamualaikum warahmatullah. Maka setelah itu kita baca ya al-baqiyatus shalihat untuk menempati tempatnya sujud tilawah kelak. Ya. Allah je dah. Terus wa tukrahu ban emakruaki ponapa raqatat tahiyatin li khatibin ka'angki khatib dakhala semasuk pasara khatib waqtal khutbati baktana dakka baktana khutbah makro khatib. Mekan khatib dia kan disunahkan memang datangnya terakhir, tapi sampai terlambat kelak terakhir kelak masuklah baktana khutbah, maka kelak tidak disunahkan lagi kang khatib apa yang 2 rakaat langsung khutbah ongke ke mimbar. Ada seki aja gena Islam dakah pangkalianna jamaah. Jadi teti khatib, teti imam cek repkaan cek andi sifat karpetibi pas pola na khatib engkau khatib ini pasti jamaah atau sengkok iya. Mun engkau datang lambat ya tak kira mulai tanpa bersengkok, akhir rabana pat malambat tak mikir ke orang. Padahal jamaah itu macam-macam.
bade si sake, bade si andi kaperluan. Ada berarti apa? Dzauk, tak andi dzauk artinya. Tidak punya perasa. Orang kira kutu andi dzauk. Andi dzauk. Ketika dibutuhkan masuk orang lain, maka kelak cek mengucapkan poltung misalnya, engkau sabar nak, engkau berusaha jam 1 sudah di tempat. Malah apa? Kelak jamaah atau undangan tak apa, pas biasanya kan asro ya, magiai nama tak dutung, sila setengah jam, entos. Nah, kok aja gajir ya? Karena memang diajarkan kita itu apa? Andi dzauk, perasaan. Engkau terlambat berjamaah. Ya dilihat dari sisi sengkok, ya terserah sengkok, orang kok si onceng. Si eka parlo kok terserah sengkok, tapi tak bisa seperti itu. Karena kita harus punya dzauk juga. Pada masuk ya, tukang khutbah Jumat terlambat, sila terlambat labok terna khutbah mulai ki apa jeung salat tahiyatul jamaah ngantos enje ngantos padahal sudah waktunya khutbah ki apa jeung ngomong ada tengku sama masjid naik aja salat terlambat ngari makanya kita itu harus pintar mengorangkan orang. Iya, tapi Nabi mengorangkan orang, cek ngangkep orang tapi pasti ibu benar tak boleh. Terus wali muridi tawafin ban kaangkui orang seakarab atau waf dakhala masuk pasira murid al masjidah dak ka masjid. Masa dekat Masjidil Haram beda orang atau waf, maka makruh hukum salat tahiyatul masjid langsung atau waf petong kalira. La punten tak makruh limudarrisin kangki orang se ngajar khilafan hal afitai li ba'dihim dak kasa bagian apa ulama misalnya lama mudarris tak masalah, orang yang ngajar gila orang tak makruh memudarris. Terus waraq atas istikharatin ben 2 rakaat istikharah Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil la abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqala dimah wa in aqra wa in aqra ben lamun netepegi pasara kanjeng Nabi al-qaula katabu min ahadin dari salah situng orang ju'ilah maka
patet ponapa al-qaula min ahad ka qaulihi akatia tabuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud misalnya kembang Sayyidina Umar misalnya. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, dan kala malemah amimpeh adan kak dinto kalaben lafaz Allahu Akbar sampai terakhir. Maka lantas oleh Rasulullah ditetapkan, oh iya jadi adan. Maka sekarang tabuna Sayyidina Umar gela itu dijadikan sama standarnya martabatnya dengan tabuna kanjeng Nabi. Paham? Kalau kan saya adabu Sayyidina Umar ya. Kemudian dikatakan di depannya kanjeng Nabi. Ketika dikatakan di depannya kanjeng Nabi, diakui oleh kanjeng Nabi atau ditetapkan oleh kanjeng Nabi atau diiyakan oleh kanjeng Nabi. Maka tabuna Sayyidina Umar itu derajatnya, hukumnya sama dengan tabuna kanjeng Nabi. Paham? Ranya mana takrir. Mana balika definisinya sunnah itu yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah atau diucapkan oleh Rasulullah atau ditetapkan oleh Rasulullah. Arapa mak bisa tebu gelak Sayyidina Umar gelak disamakan dengan tabuna kanjeng Nabi li'annahu karena sangkuna kanjeng Nabi maksumun panika ejaga an ayyukirra dari katu natepeki pasara kanjeng Nabi ahadan dekka salah situng orang ala mungkarin atas perkara mungkar. Karena kanjeng Nabi maksum, tak mungkin kanjeng Nabi mengiyakan atau menetapkan sesuatu yang mungkar. Pasti dan wajib yang yang ditetapkan oleh kanjeng Nabi itu adalah perkara ma'ruf yang tidak melanggar syariat, bukan kemungkaran. Era alasanna. Contohna bermaka ka ikrarihi akatia netepekina pasyarakannya Nabi Abu Bakrin daka Abu Bakar radhiyallahu anhu ala qaulihi atas tabuna Abu Bakar ropana tabu bi'ita bisa lebih bi'ita ala qauli atas tabun Abu Bakar bi'ita isal bil qatili kalaban apareng kui angkuya orang seepate dalam perang li qatilihi ka angkui orang semate al qatil jadi Sayyidina Abu Bakar pernah adabu dekat Rasulullah, ya Rasulullah misalnya salbul qatil li qatili kui angkuya orang seepate dalam peperangan paneka kandi orang semate gila. Maka lantas diiyakan oleh Nabi Muhammad. Maka tabuna Abu Bakar di sini adalah hukumnya derajatnya sama dengan tabuna Nabi Muhammad. Wal haditsu bantining hadis muttafaqun alaih, pada hadis muttafaq alaih. Wa in aqarra ben lamun netepake pasara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al fi'la kalakuan min ahadin dari salah situng orang fahuwa maka tining al fi'la min ahadin ka fi'lihi paneka tetep akatia kalakuan na kanjeng Nabi lidzalika syai'i dak kakak disa tong setong. Jadi ketika beda kelakuan sesuatu yang dilakukan di depannya kanjeng Nabi, bukan kanjeng Nabi yang melakukan. Lantas oleh kanjeng Nabi diiyakan atau ditetapkan.
maka pekerjaan itu, kelakuan kelak itu sama dengan halnya kelakuan kanjeng Nabi. Karena tidak mungkin kanjeng Nabi dia apa? Maksum dari kelakuan mungkar. Contohnya bermah ka ikrarihi akatian tepekina kanjeng Nabi Khalidan ka Khalid ibn al-Walidi sepotra lakian Walid ala aklid dobbi atas ngakan keben sebangsa berkai. Tidak sama persis. Dob di sini apa? Sejenis apa? Berkai. Tapi tidak sama persis. Lain. Dob Arab dia maksud berkai lain. Keng sejenis. Bermaksud dah. Pernah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhi makanan berupa hewan dob ya. Beri apa? Masakna angkep masakna berkai. Sahabat ya yunana kanjeng Nabi. Atas kanjeng Nabi apa? Nolak enje. Laisa bi ardi qaumina. Tak terbiasa. Tanah etisana sengkok nakrana sengkok nakan dia. Atas beki kasih na Khalid ya Khalid. Maksudnya Khalid itu dimakan di depannya kanjeng Nabi dan diiyakan oleh kanjeng Nabi. Artinya ngakan dobra oleh. Berarti apa? Pekerjaan makan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu hukumnya sama dengan pekerjaannya kanjeng Nabi. Karena kelak dilakukan di depannya kanjeng Nabi. Wal fi'lu bentining kalakuan alladhi fu'ilah ila qadi panapa alladhi awil qawlu otabada tabu alladhi qila etabuaki fi waqtihi dalam waqtana kanjeng Nabi fi waqti dalam waqtana kanjeng Nabi wa zamanihi ban zamana kanjeng Nabi tapi kala fi ghairi majlisihi dalam salena majlis kanjeng Nabi bihaitsu kalaban sakira-kirana la yushahidu tak nyaksee pasara kanjeng Nabi hud ka al fi'lu awil qaul thumma maka kare-kare ittala'a ngolati pasara kanjeng Nabi alai atas al fi'lu awil qaul wa alima ban oning pasara kanjeng Nabi bihi kalaban al fi'lu awil qaul fa in aqarra maka lamun netepaki pasara kanjeng Nabi hud ka al fi'lu awil qaul walam yungkir bentak ingkar pasara kanjeng Nabi hud ka al fi'lu awil qaul fa hukmuhu maka tining hukum ma al fi'lu awil qaul hukmu ma panika akatia hukum ma mas'alah fu'ila si elakoni panapa amma au otabna kila etebuaki panapa ma fi majlisihi dalam majlis kanjeng Nabi wa alima ban oning pasara kanjeng Nabi bihi kalaban emma walam yungkir bentak ingkar pasara kanjeng Nabi hud kamma pada fi dalalatihi dalam notuwakina al fi'lu awil qaul ala jawazi dalikal fi'li atas kenginga kak disa kalakuan lil fa'ili kangki orang si alakoni wa ghairihi ban salina al fa'il wa ala haqqiyati dzalikal qawli ban atas pendera kak disa tebu kadzalika hale akatia kak disa lil qail wa ghairihi atau abu fa'il ya bisa tapi saya maksud lil qail si atebu ban salena. Jadi mengkelak beda kalakuan beda tebu yang diucapkan di depannya kanjeng Nabi lantas ditetapkan oleh kanjeng Nabi. Maka hukumnya sama dengan
perkataan Nabi atau pekerjaan Nabi. Saja beda masalah. Beda situng kelakuan, beda situng tebu dilakukan, diucapkan di waktunya kanjeng Nabi, zaman kanjeng Nabi, tapi tidak di depannya kanjeng Nabi. Semsa tidak di depan kanjeng Nabi mah Nabi Muhammad tak bisa ningale, ya tak esak-esak kanjeng Nabi, tak bisa yolati. Tapi setelah kejadian jeria, kemudian Rasulullah tahu dan melihat dan ditetapkan oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak ingkar, maka hukumnya sama dengan hukumnya masalah gelak yang diucapkan atau dilakukan di depan kanjeng Nabi. Artinya sama-sama dalam masalah apa? Yaitu dibolehkannya pekerjaan tersebut atau perkataan tersebut oleh, walaupun tidak dilakukan di depan kanjeng Nabi. Misaluhu tining contohna al-fi'lul ladzi fu'ila ila akhirih ilmuhu paneka oninga kanjeng Nabi bihalfi Abi Bakrin kalaban sompana Abu Bakar, sompa innau sangkun Abu Bakar la yaqulu paneka tak bakal ada pasir Abu Bakar atau amad kataaran fi waqti ghaidihi dalam waktona pekela Abu Bakar. Summa maka kare-kare akala ada pasir Abu Bakar hu deka at-ta'am lamma samangsana ro'a ningali pasir Abu Bakar anna aklahu deka sangkuna ngakanna ta'am khairun paneka lebih bagus min tarkihi dari atingkal aklut ta'am kama akati olena yukhadu epondut wanapama min hadithi syaikhaini dari hadis Bukhari Muslim. Fayustafadu maka pondut faidah minhu dari apa ilmuhu bihal firwa jawazul hansi ponapa kenging alanggar bal fali nadbuhu sunnat al hansu ba'dal halfi saampun asompa idza kana bila bada se sompai kala khairan apa idza kana al hansu ya idza kana al hansu kala khairan paneka lebih fokus. Contoh kan dari ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah sompah engkau mengpegel tak bakal ngakana, tak ngakana ngare. Lantas ternyata ekir beker mungkin ruang kok ranyake abe ira. Saya kena beliau Abu Bakar apa alanggar deka sumpana dengan cara makan lagi. Kata tiener ya tidak terjadi di depan kanjeng Nabi, tidak diucapkan di depan kanjeng Nabi waktu jeda. Tapi setelah kata tiener kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dan mengakuinya dan mengikrarkannya. Maka sekarang kelakuanna Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu itu sama dengan apa kelakuanna kanjeng Nabi. Karena dari hadis ini bisa kita ambil hukum bahwasanya boleh kita itu melanggar sumpah, bahkan sunnah melanggar ketika perkara yang dilanggar itu adalah sesuatu yang baik, yang lebih baik. Kira babun naskhi wallahu subhanahu wa ta'ala.